Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ahlan wa sahlan. Selamat berjumpa dengan saya Solahuddin selaku owner Kedai Ganteng dan dengan adik saya Bahrul Ulum. Alhamdulillah pada malam hari ini Kedai Ganteng ingin buat program baru nih loh. Dari Kedai Ganteng itu kita mau jadi nggak cuma sekedar ngopi, tapi juga ada ngajinya dikit. Dikit apa banyak? Hah? Dikit apa banyak? Kalau banyak, ntar ngaji doang, ngaji Buka. mulu. Buka majelis salim. Bukan majelis taklim, bukan buka warung kopi. Iya. Jadi Kedai Ganteng ini punya program namanya ngaji kudu, ngopi perlu. Dimana kajian ini kita khususkan membahas tentang seputar kopi, sejarah kopi, terus manfaat kopi, terus sejauh mana kopi dalam pandangan Islam, sebatas mana kopi itu bisa dikatakan baik. Bahkan banyak ulama yang memuji tentang kopi. Bahkan ada beberapa kitab-kitab yang membahas khusus tentang kopi. Nah, di sini dirasa menarik untuk kita kaji lebih dalam bagaimana tentang seluk-beluk kopi. Kenapa? Karena banyak dari pecinta kopi itu nggak tahu seluk-beluk kopi, sejarahnya kopi, manfaat kopi dan lain sebagainya. Lepas dari pro kontranya tentang kopi ya, ada yang membolehkan, ada juga yang bilang bukan mengharamkan sih ya, kurang baik lah kalau ngopi mulu gitu rasanya. Tapi yang kita akan bahas di sini itu tentang seluk-beluknya dulu. Tapi sebelum seluk-beluknya dulu, baiknya nih kita tahu dulu nih apa namanya. Begini, nantinya di KG itu akan ada itu loh, kajiannya itu kajian kitab yang membahas khusus tentang kopi. Menurut lo gimana? Kopi judul lagu. Kopi saya bundar gitu bukan sih? Oh bukan. Oh, itu topi. Iya, itu topi. Iya. Jadi kopi itu gimana kopi? Jadi menurut Abang Diri gimana nih kopi? Kopi itu apa kopi? Jadi menurut artikel yang pernah saya baca bahwa kopi itu adalah kebiasaan atau pelaku dari para sufi atau ulama-ulama terdahulu. Jadi kita kenal ulama Nusantara namanya Syekh Ihsan bin Muhammad Dahlan Jampes dari Kediri, Jawa Timur. Beliau itu pengarang kitab Sirajut Thalibin. Itu tahu kan kitab Sirajut Thalibin itu syarah dari kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Ya. Dikarang oleh Imam Ghazali, disarahkan oleh beliau. Dan karya beliau itu dikaji di Timur Tengah. Bahkan kalau ada book fair di di Mesir, di Timur Tengah itu karangan beliau pasti salah satunya terpampang, Sirajut Thalibin. Dan satu lagi nih biasanya dipampang nih, nama kitabnya itu Irsyadul Ikhwan fi Bayani Syurbil Qahwa wa Dukhan. Saking begitu uniknya. Iya. Jadi itu dipajang dalam rangka apa itu? Kitab-kitab itu dipajang dalam rangka apa? Ya, kayak book fair gitu, pameran buku. Buku. Kalau kita di sini itu book fair. Iya. Pameran buku itu dipajang kitab-kitab klasik fenomenal, dan diantaranya kitab-kitab Nusantara dari ulama Nusantara itu
Sirajut Tholibin sama kitab Irsyadul Ikhwan. Saking begitu uniknya nih kopi ini ya. Saking begitu uniknya kopi. Ini kalau kita kan anak muda gini ya. Minum kopi ya sekitar bukan sekitar ya. Cuma rada-rada buat ngilangin jenuh gitu. Bosen nih. Peneman ngobrol gitu Iya. ya. Jadi teman dalam sepi, teman dalam suntuk, teman dalam galau. Kalau kata Bang sendiri gimana? Kalau ngopi itu gimana? Kalau ngopi sendiri tuh menurut gue itu banyak manfaatnya sih ya. Iya. Kalau kita lagi buntu itu biasanya ya ngopi, yang biasa ngopi. Para filsuf juga ada juga yang biasa kalau lagi ada masalah gitu, ada suatu permasalahan atau lagi ada mau bahsul masail biasanya sambil ngopi. Karena setelah ngopi itu ada inspirasi. Karena kalau lihat kepanjangannya tuh, kopi jargonnya tuh kopi ketika otak perlu inspirasi. Ah, itu kata Bang tuh. Kalau kata saya gini. Kalau kata saya ini ya. Zaman modern ini kita itu nggak terlepas dari yang namanya sosial media, betul ya? Betul ya? Sosial media. Nah, sosial media ini kan mendekatkan yang jauh, tapi ada tapinya. Ini menurut saya menjauhkan yang dekat. Oh iya. Ini menurut saya loh, menjauhkan yang dekat. Beda halnya dengan kopi gitu. Tetap menurut saya kopi ini media gitu. Media silaturahmi. Media silaturahmi. Iya. Jadi mendekatkan yang jauh tanpa ada kebalikannya. Gitu ya? Iya. Nggak ada yang namanya jauh yang menjauhkan yang dekat. Iya. Kalau HP itu kan ya sosial media itu kan kayak kita tahu WhatsApp, terus sekarang kan lagi zamannya tuh di rumah aja tuh ada Zoom. Iya. Iya, mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Padahal tetanggaan. Coba tetanggaan. Iya. Tapi kalau kopi kan enggak. Ya kalau ngopi. Kalau kopi gini loh. Saya pernah bepergian nongkrong di warung kopi. Jadi asal mulanya karena pertama nggak kenal, jauh dong. Jauh di. Ya nggak kenal. Asing. Akhirnya terus ditawarin minum kopi Bang. Oh iya, boleh. Kopi diseduh, dimulain tuh bukan wawancara, ngobrol. Asal dari mana Bang? Namanya siapa Bang? Timbullah kedekatan. Dari tadi asalnya itu ngopi. Karena ngopi. Sampai sekarang pun kalau kita kemana-mana ya. Iya. Ya kebanyakan kemana-mana tuh. Ngopi. Ya. Iya. Ngopi. Udah ngopi apa belum? Iya. Sampai ada lagunya tuh unik gitu ya. Iya. Sampai ada lagunya. Diam baik kan gitu. Iya. Udah ngopi belum kan gitu. Ya itu kalau kata saya. Jadi mendekatkan yang jauh tanpa ada kebalikannya. Ya. Tanpa ada ngopi kebalikannya. Ngopi benra oleng. Iya. Ngopi dulu biar kagak oleng. Benar. Karena kalau secara pribadi ketika dalam kesendirian, nggak ada teman, ya masing-masing hobinya ya. Ada yang hobinya ngulik gitar, ada yang hobinya ngulik musik-musik yang lain, ada yang hobinya ngulik-ngulik hard rock gitu. Iseng sendirian sambil ngulik, temannya ya kopi. Gitu ya? Iya. Itu tadi, makanya kan kadang lelaku atau kebiasaan-kebiasaan ulama Nusantara khususnya ya. Itu kalau ada permasalahan atau lagi ngaji nih, itu ditemani oleh kopi. Atau lagi ngarang kitab gitu, ya bisa jadi ditemani oleh kopi. Ya karena tadi itu sendiri, saya Ihsan sendiri itu akhirnya ngarang kitab Irsyadul Ikhwan itu. Kronologinya gimana sih kronologinya beliau itu ngarang kitab ya? Jadi ada majlis di situ para kumpulan para ulama sedang ada perkumpulan di situ beliau ngopi. Ditanya sama
teman sejawatnya nih sama kiai lah gitu. Kenapa sampean ngopi gitu kan? Tanpa disanggah, bahasanya dengan apa namanya, dengan disanggah secara langsung. Gua bahasanya saya ngopi tuh begini gini 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 gitu. Tapi beliau itu menyanggahnya dengan membuat kitab tadi. Oh, jadi menjawab sindiran Hmm. dengan mengarang kitab. Ya, menjawab Ya, sindiran dengan mengarang kitab. Dengan bikin apa namanya, ilmiahnya, Iya, gitu buat karya ilmiahnya. karya ilmiahnya. Mantep ya. Nah, ya. Jadi ulama-ulama dulu. Bahkan banyak tuh yang kitab-kitab ada apa namanya, kitab-kitab klasik yang membahas khusus tentang kopi. Tapi yang dulu di Nusantara nih ya, di Indonesia itu kita kenal Irsyadul Ikhwan. Tapi banyak tuh Inau Sofa, apa tuh tadi? Nazwatul Ifham. Nasrul Ifham. Ada pokoknya banyak kitab-kitab klasik karangan ulama Nusantara ataupun luar itu membahas khusus tentang kopi. Oke. Ya, gini. Biasanya gini ya, biasanya kalau orang ngopi itu ada temennya. Temannya ini bukan dalam artian orang, bukan. Jadi temennya ngopi yang ngerokok gitu. Iya. Nah, sebelum kita muzakarah mau bahasa, yang mau saya tanyain gini Bang. Pandangan Abang gimana nih tentang rokok itu sendiri? Oke, kalau misalnya kopi halal ya, halal kopi ya. Tapi kalau misalnya rokok, kita ngomongin rokok. Kalau rokok, menurut saya perokok itu boleh. Kalau Boleh. gimana perokok? Karena ada istilah atau syair Arab bilang begini. Laisal bukhor mayajil kitor. Iya. Kalau nggak ada asap, kereta nggak bisa jalan. Iya. Banyak dari para para pelukis ya. Pelukis itu kalau dia lagi buntu, cari inspirasi, cari ide, itu biasanya ngerokok dan ngopi. Makanya unik nih. Syekh Ihsan ini karang kitab Irsyadul Ikhwan fi Bayani Syurbil Qahwa wa Dukhan. Jadi menerangkan minum kopi sama rokok. Bahkan ada ijazah tasalsulnya. Ada ijazahnya itu? Ada ijazah tasalsulnya yang sampai itu baca kitab Irsyadul Ikhwan itu sambil ngopi. Kalau di Timur Tengah itu sisa. Iya, sisa. Sambil sisaan. Ada itu. Teman-teman saya sendiri itu pernah katanya ada di sana di Tunis kalau nggak salah. Itu ijazah tasalsul itu sambil ngopi sama sisaan. Sambil sisaan langsung. Sebelum saya ngasih pendapat ya, ngasih satu argumen, ada kalangan katanya ulama, ada perkataan dari seorang yang katanya ulama, dia bilang bahwa rokok itu dari kencingnya setan atau kencingnya iblis. Nah, gimana kalau pandangan Abang sendiri nih? Kalau dari kencingnya setan, kencingnya iblis, berarti ada WC umumnya dong. Kita tahu sendiri ya. Kalau kita tahu sendiri ya, rokok itu bahan dasarnya kan tembakau. Ya mungkin nanti ada pembahasan tentang rokok, sejarah rokok itu apa. Yang saya tahu itu sejarah rokok itu dibuat atau diracik itu tujuannya untuk apa? Kesehatan. Dan yang unik itu ada satu lembaga yang mengharamkan. Ada satu lembaga yang mengharamkan. Dika. Oh, ada jikanya. Oh, ada jikanya. Anak kecil, wanita, ibu hamil, dan menyusui itu. Sama menyebabkan kanker, kantong kering. Kalau lagi nggak punya rokok ya Rojali lah. Rokok jarang beli gitu kan. Iya, Rojali. Minta lah gitu kan. Oke. Kalau kata saya gini Bang. Kalau kata saya nih ya. Yang namanya rokok ketika ada yang bilang ulama itu kencingnya setan, kencingnya iblis. Loh. Paham saya. Setan bisa kencing ya. Nah, berarti dia merhatiin lagi setan masuk ke WC kayaknya tuh. Kan sebenarnya setannya nggak bisa masuk angin loh.
Setan nggak bisa masuk angin.